Terima kasih atas kesempatannya. Saya Baiti Rahman, NIM 2017-310154. Kami dari kelompok 9, kewirausahaan kelas G. Kami akan presentasikan di minggu ke-6 ini mengenai mencari gagasan usaha. Baiklah, mari kita masuk ke sesi pertama yang akan diterangkan oleh Hani. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Hani Ayu dengan NIM 2017-310-100. Di sini saya akan menjelaskan tentang gagasan usaha. Seorang entrepreneur tidak cukup mengandalkan gagasan kreatif dalam pembuatan produk saja. Dia memerlukan strategi yang jitu dan mengeksekusi yang tepat. Keberhasilan ditentukan banyak hal, tapi yang paling penting apakah Anda benar-benar mengenali karakter Anda dan berada pada bidang yang Anda sukai dan minati. Bukan tidak mustahil keberhasilan hanya soal waktu saja bagi orang-orang yang benar-benar menyukai pekerjaannya. Para pengusaha, produk itu betapapun sederhana harus diajak bicara, diberi perintah dan diberikan sentuhan pribadi dengan Anda. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mengenali panggilan jiwa. Untuk berhasil dalam usaha, setiap orang harus benar mengenali panggilan jiwa dan memenuhi keinginan pasar dari gelora jiwa yang bersemangat, seperti kita usaha lainnya yang sukses. Maka Anda pun dengan memperlihatkan ketiga faktor seperti berikut ini, yaitu yang pertama, cocok dengan diri kita, dan yang kedua adalah akses, dan yang ketiga adalah potensial. Yang dimaksud dengan cocok dengan diri kita yaitu peluang itu bersifat personal, akrab, bukan Anda yang memerlukan kemampuan atau skill, kepribadian, dan Anda sukai sesuai dengan hobi dan minat. Sedangkan akses adalah Anda dapat mengakses, sehingga ini berkaitan dengan jaringan lingkungan pendukung. Dan yang ketiga adalah potensial. Komersialnya yang harus mampu memberikan tingkat pertumbuhan dan pengembalian investasi yang layak. Untuk suatu ide usaha yang potensial, Anda harus memulainya dengan analisis berikut ini. Yang pertama adalah apa yang paling Anda, dan yang kedua adalah apakah kegemaran atau hobi Anda, dan yang ketiga strategi dan proses yang paling Anda ketahui. 4, adalah sesuatu yang ingin Anda lakukan ketika sedang menganggur. 5, apakah tujuan terpenting Anda dalam bisnis sendiri, dan apakah mendapatkan keuntungan, kebebasan, atau yang lainnya. Dan yang ke-6 adalah ide mana yang muncul sebagai respon terhadap 4 pertanyaan pertama di atas yang memenuhi tujuan pada pertanyaan nomor 5. Dan yang selanjutnya adalah manusia tipe dominan. Orang yang memiliki tipe dominan memiliki motivasi yang kuat untuk mengejar prestasi, sehingga perilakunya selalu berorientasi ke hasil dari suatu pekerjaan atau tanggung jawab, sehingga dia sangat menyukai suatu tantangan. Untuk menjadi berhasil, mereka bersedia bekerja keras dengan cara apa saja. Sayangnya, dia kurang peduli dengan lingkungan pergaulan, tidak banyak bicara, dan dia bertingkah secara dan praktis, langsung kepada sasar. Dan bagi orang pekerjaan itu adalah pekerjaan dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Dengan demikian, mereka sangat tertantang dengan mendapat kepuasan setelah berhasil. Para dominan yang bekerja di suatu perusahaan menginginkan status dan jenjang karir yang jelas, karena bagi mereka hal itu merupakan penghargaan atas prestasi kerja. Bagi mereka, prestasi dari serentetan kerja keras dan susah payah yang telah mereka lakukan. Sekian oleh rekan saya. Ya, berikutnya saya akan menerangkan mengenai manusia tipe dominan, populer, dan tenang. Jadi di sini untuk kewirausahaan terbagi menjadi beberapa tipe manusia. Yang pertama adalah dominan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki suatu kebiasaan yang menonjol, sehingga orang-orang tersebut memiliki suatu kedominanan yang menarik orang-orang lain untuk meminati karya-karya mereka. Kemudian untuk manusia tipe tenang, biasanya orang-orang ini cenderung lebih tenang daripada tipe dominan, dikarenakan mereka memiliki banyak gagasan, sehingga agak sedikit santai mengenai inovasi-inovasi yang lain. Dan biasanya orang yang mempunyai tipe tenang di sini ciri-cirinya yaitu mereka menyukai pergaulan dan menyukai mengumpulkan informasi dari sahabat-sahabatnya. Kemudian
ada tipe populer. Populer yaitu orang yang menginginkan prestis, banyak bicara, dan sangat mendambakan hubungan yang sangat serta persahabatan dengan berbagai pihak. Kemudian untuk matching panggilan jiwa dan jenis usaha di sini digambarkan seperti arah panah atau tanda plus. Pada posisi yang paling atas yaitu diduduki oleh posisi produksi, kemudian yang di bawah adalah extrovert. Kemudian untuk yang sebelah kanan adalah pengarahan dan pelayanan. Lalu untuk yang di bagian produksi, biasanya orang-orang di sini bekerja bagian menciptakan suatu barang dari barang mentah untuk menjadi barang yang sudah jadi. Kemudian untuk orang-orang yang golongan ekstrovert, di sini biasanya dia suka mengarahkan dan cenderung lebih diam. Lalu untuk orang yang tipe pengarahan di sini biasanya diduduki oleh orang-orang yang berkedudukan sebagai manajer pada suatu bidang kewirausahaan. Kemudian untuk pelayanan itu biasanya orang-orang di sini meliputi orang-orang yang ada di front office atau di front kantor. Kemudian di sini ada orang-orang dominan kelompok kreatif, di mana orang-orang kelompok kreatif di situ memiliki banyak inovasi, di mana inovasi tersebut yang akan diperjualbelikan untuk hasil yang diciptakannya. Kemudian bidang usaha kelompok kreatif meliputi beberapa bidang. Di sini ada 11 bidang. Yang pertama adalah bidang makanan dan minuman. Biasanya orang-orang yang menggeluti bidang makanan dan minuman biasanya menciptakan suatu makanan dan minuman yang berbeda daripada makanan dan minuman yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat. Contohnya saja di Surabaya, wirausaha makanan di sini seperti mie setan dan mie rumah sakit dan sebagainya. Kemudian kerajinan di sini orang-orang menciptakan berbagai kerajinan seperti kerajinan tas dari anyaman, kerajinan bola lampu dan sebagainya. Kemudian ada kerajinan logam yang meliputi batu-batu akik. Kemudian pertanian dan agrobisnis di sini biasanya meliputi hasil tanam pertanian atau perkebunan. Kemudian hasil pertanian dan perkebunan tersebut diekspor keluar untuk melayani permintaan pada negara-negara lain. Dan peternakan dan hasil-hasil tambak meliputi pakan untuk hewan-hewan. Kemudian ada rajutan, bordir dan renda, sablon, penerbitan biasanya digeluti oleh orang-orang yang mempunyai jasa advertising. Kemudian ada mainan anak-anak, kartu ucapan dan karya-karya intelektual. Kemudian bidang usaha kelompok konsultif, yaitu di sini ada beberapa bidang, ada 4, yaitu jasa konsultasi, kursus-kursus, pusat kebugaran dan pelatihan olahraga, dan bidang perdagangan. Saya akan sedikit memberi satu contoh, yaitu untuk jasa konsultasi biasanya di sini seperti jasa konsultasi hukum, kemudian jasa konsultasi akuntansi, audit, itu juga masuk. Kemudian untuk kursus-kursus biasanya digeluti oleh orang-orang bidang pendidikan seperti kursus komputer, kursus bahasa Inggris, kursus matematika dan sebagainya. Kemudian untuk pusat kebugaran dan pelatihan olahraga di sini biasanya tidak harus orang-orang yang memiliki harus berpendidikan tinggi, karena pusat kebugaran dan pelatihan olahraga ini bisa didirikan kalau ada bangunan dan alat-alat yang diperlukan untuk berolahraga seperti kayak rumah zumba dan sebagainya. Untuk bidang perdagangan di sini lebih luas daripada ketiga aspek tersebut, karena kan perdagangan di sini meliputi banyak hal, mulai perdagangan dari yang cair hingga padat. Kemudian untuk bidang usaha kelompok pelayanan ada biro jasa, biro teknik, biro pengetikan, fotokopi dan penjilitan, sablon pesanan dan perbengkelan. Lalu di sini ada kontraksi dan jasa perbaikan bangunan, rumah kos, salon kecantikan dan makelar yang sudah banyak ditemui masyarakat
pada umumnya. Kemudian untuk bidang usaha kelompok analitis yaitu jasa penerjemah, jasa reparasi perangkat elektronik dan teknologi informasi, karya intelektual, perancang busana, penatu atau laundry, dan jasa penjahitan. Kemudian untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Tapiani Nur Hamida dengan NIM 2017-310360. Di sini saya akan menjelaskan lebih mendetail tentang bidang usaha kelompok analitis. Kelompok analitis itu sebenarnya kurang suka bersosialisasi atau terlalu banyak orang yang harus berhubungan dengan pekerjaannya, sehingga mereka lebih berfokus kepada hasil kerjanya, yaitu dengan cara itu mereka memberikan cukup banyak kesempatan untuk lebih berkonsentrasi memecahkan masalah-masalahnya. Contohnya ya seperti tadi yang telah dijelaskan oleh saudari Baiti, yaitu contohnya yang pertama jasa penerjemah, kedua jasa reparasi perangkat elektronik dan teknologi informasi, ketiga karya intelektual, keempat perancang busana, kelima penatu atau laundry, dan yang keenam adalah jasa penjahitan. Lalu ada ide usaha dari imitasi. Yang ini ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama mempelajari industri yang sudah ada. Informasi yang didapat dari kita menganalisis hal ini, yaitu yang pertama kita dapat mendapatkan informasi tentang kebutuhan yang belum dipenuhi oleh industri lokal. Lalu yang kedua, kebutuhan pasar tidak terpenuhi semua karena kebutuhannya amat bervariasi. Lalu yang ketiga, mensupport kebutuhan yang ada. Lalu kedua yaitu mengkaji input dan output dari industri tersebut, yaitu data dan literatur tersebut juga dapat digunakan sebagai acuan untuk mengkaji output dan input industri yang sudah ada. Peluang usaha akan muncul jika pengadaan material dan komponen yang ada saat ini harus didatangkan dari jarak yang jauh, waktu tunggunya sangat lama, dan biaya transportasinya sangat lama. Biaya transportasinya sangat mahal. Lalu komponen-komponen khusus yang umumnya digunakan bersama dan diproduksi sendiri oleh beberapa perusahaan tersebut dapat disuplai dengan harga lebih murah oleh produsen tunggal karena pertimbangan skala ekonomi. Lalu merupakan kesempatan usaha yang berkaitan dengan pemrosesan lanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yusylviani, NIM 2017-310811. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menganalisis tren populasi dan data demografi. Nah, di sini itu kebutuhan berbagai macam produk kan dapat dianalisis dari tren kelompok umur suatu populasi. Sebagai contohnya itu pada tahun 1980-an terjadi pertumbuhan yang sangat tinggi pada pangsa pasar anak-anak. Nah, dari situ memunculkan kebutuhan-kebutuhan seperti mainan, peralatan sekolah, dan sebagainya. Contoh yang kedua ada pada tahun 1990-an kebutuhan itu mengarah pada peralatan dan perlengkapan home furnishing karena populasi terbesar penduduk Indonesia itu adalah keluarga-keluarga muda. Nah, jadi kita harus melakukan analisis tentang pengaruh tren pada kelompok umur tertentu yang nantinya itu akan mempengaruhi pasar. Lalu yang selanjutnya ada mengkaji tren ekonomi. Nah, di sini tuh perubahan situasi ekonomi kan dapat menyebabkan kebutuhan baru, sehingga itu terjadi peluang bisnis yang lebih luas. Contohnya itu selama 2 dekade terakhir ini masyarakat itu semakin sadar akan pentingnya waktu. Nah, dari situ permintaan terhadap produk-produk yang praktis yang menghemat waktu seperti rice cooker, microwave, oven, dan sebagainya itu meningkat sangat tinggi. Lalu pada masa yang akan datang, tekanan terhadap produsen untuk menggunakan material atau bahan baku yang seefisien mungkin serta kepeduliannya terhadap lingkungan itu juga akan semakin meningkat. Lalu yang selanjutnya ada analisis terhadap perubahan sosial.
Nah, secara berkelanjutan, setiap masyarakat itu akan mengalami perubahan. Nah, dari situ menyebabkan terjadinya perubahan nilai-nilai sosial. Perubahan tersebut itu misalnya terjadi pada persepsi dan kesadaran seseorang terhadap sesuatu. Lalu yang ada contohnya yaitu meningkatnya tindakan kriminal, baik dalam arti kuantitas maupun kualitas. Nah, di situ akan mendorong peningkatan kebutuhan terhadap barang dan jasa perlindungan diri. Misalnya jasa security, parkir yang nyaman, alarm, kunci aman, kamera pengintai, brankas logam, dan alat asli pengecekan uang. Maksudnya alat pengecekan keaslian uang. Nah, yang terakhir ada mengkaji pengaruh aturan baru. Nah, suka atau tidak suka itu pemerintah akan memberlakukan aturan-aturan baru yang akan menyebabkan yang berhubungan sama kegiatan bisnis. Nah, hal ini itu dapat mendorong terjadinya peluang-peluang baru untuk memenuhi ketentuan tersebut. Misalnya itu munculnya aturan-aturan yang berkaitan sama pengendalian dampak pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen, kesehatan, keamanan, dan hak-hak tenaga kerja. Nah, peluang usaha baru itu akan memunculkan untuk mengikuti aturan tersebut.